hadir pagi hari ini, kuasai tempat ini, agar setiap kebenaran firman tidak dicuri oleh si jahat. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu kalau kami boleh hadir pagi ini dengan keadaan tubuh sehat, tak kekurangan apapun daripada kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman tertanam di dalam setiap hati kami. Kau juga memberkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan sajalah yang menguasai hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu. Semua yang percaya dan siap diberkati katakan amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat luar biasa. Saya plus 1 biasa di luar. Semua sehat Pak, Bu? Amin. Amin. Oke. Ya, pagi hari ini saya bawakan tema kebenaran firman Tuhan yang sudah sangat familiar mungkin di telinga Bapak Ibu. Boleh ditampilkan saja videonya sekarang. Nah, ini lukewarm. Apa itu lukewarm? Suam-suam kuku. Ya, jadi kalau lihat gambarnya itu ada dingin yang biru, ada panas yang merah, dan warm kuning. Anget-anget apalah gitu ya. Ya. Oke. Bacaan kita di dalam Wahyu 3 ayat yang 15 dan ke-16. Tapi saya akan bacakan dari 15 sampai 20. Ini terlalu kecil, mungkin dikeluarkan di Bible gitu aja ya. Biar Bapak Ibu bisa baca. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Oke, saya mulai baca ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Boleh kembalikan. Ya. Bapak Ibu, Wahyu 3 ayat 15 sampai 20. Terutama di dalam ayat yang ke-15 yang pertama tadi kita baca bersama, bahwa dikatakan engkau tidak dingin dan tidak panas. Ini peringatan keras. Tuhan bilang apa? Kalau engkau nggak dingin, engkau nggak panas, maka aku akan memuntahkan. Ya, memuntahkan. Nah, ini benar-benar nggak enak banget, Bapak Ibu. Posisi poros tengah tuh nggak nyaman. Jadi dibilang dingin enggak, dibilang panas juga enggak. Suam-suam. Saya kasih analogi gini. Ini semua udah pada berkeluarga lah ya. Saat kita pacaran dulu ya.
ini saya analisnya sangat-sangat menarik. Saat kita pacaran ya, kita mau tembak pacar kita berharap jawaban apa kira-kira? Iya, enggak, betul? Kalau kamu suka, iya. Kalau enggak, ya enggak. Tapi bagaimana kalau jawabannya ngegantung? Tengah-tengah. Dibilang iya enggak, dibilang enggak juga enggak. Enakan mana? Jawabannya iya atau enggak, atau digantung? Ya katanya, saat tembak ibu ya. Kalau ibunya diamin aja, itu nggak bisa tidur. Kamu suka, enggak gitu. Jadi kalau kamu nggak suka, saya cari yang lain kan begitu ya. Jadi jangan gantung saya. Saya juga gitu. Tapi untungnya saya pas tembak langsung iya, nah, kan? Puji Tuhan ya. Tapi kalau enggak dia gantung saya kan jadi serba salah ya. Ini perempuan dibilang iya enggak, dibilang enggak juga enggak gitu. Apa sih istilah sekarang tuh? Hubungan tanpa status kah atau apa lah istilahnya ya? Apa sih ya? Ya teman tapi mesra aja lah gitu. Nggak enak kan kira-kira? Nggak enak. Kalau kita aja nggak enak digantung, Tuhan juga sama. Kamu ikut Tuhan dibilang panas enggak, dibilang dingin enggak, tengah-tengah, maka selamat. Tuhan akan memuntahkan kita kalau kita begitu. Amin. Jadi siap-siap ya. Oke. Nah, ini saya mau kasih tahu gambaran kota Laodikia ya. Pertama, kota Laodikia ini adalah kota yang kaya, ayat 17 tadi ya. Kita udah baca sama-sama. Karena aku berkata, aku kaya. Ini Laodikia yang ngomong. Penghasil minyak, cairan untuk mata. Nah, ilmu kesehatan atau kedokteran kuno itu awalnya dari sini. Penghasil wool terbaik, makanya jubah-jubah raja yang ungu-ungu itu hasilnya dari Laodikia ini. Terletak di Asia Kecil dan karena kota yang strategis jadi pusat perdagangan. Kalau sekarang dia posisinya tuh di Turki situ, Asia Kecil. Kota ini mendapat pasokan air dari dua wilayah sekitarnya, dari Kolose air dingin dan dari Pamukkale air panas. Nah, amazing ya Tuhan kita. Itulah sebabnya Yesus memakai istilah suam-suam karena pencampuran dingin dan panas ini. Jadi ketika dia ngajar di Laodikia, dia langsung pakai itu apa yang ada dalam Laodikia itu. Ini benar. Ya, dia punya pasokan air dari dua wilayah sekitar. Kolose air dingin, Pamukkale air panas. Jadi ketemulah dingin dan panas, jadinya suam-suam. Ya, oke. Nah, lalu apa korelasinya dengan hidup kita saat ini? Apa itu suam-suam? Suam-suam. Dan apa itu dingin dan panas? Kalau suam-suam tadi kita udah tahu lah, tengah-tengah, gantung ya. Itu posisinya nggak enak. Poros tengah tuh nggak enak. Apa abstain gitu ya? Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Firman Tuhan begitu. Nggak ada abu-abu, putih dan hitam. Nah kalau dingin dan panas itu apa? Rasanya kalau dingin itu sikap kita kalau kita tarik definisi dalam kerohanian itu kita skeptis banget dengan Kristenan lah. Dingin ya. Dingin tuh nggak pernah ibadah. Bahkan mungkin memang dia orang yang antikris itu dingin total. Nah, kalau orang dingin itu adanya di mana kira-kira? Di dalam gereja atau di luar gereja? Rata-rata di luar gereja ya. Karena ini dingin. Jadi dia terhadap kekristenan tuh benar-benar skeptis banget. Nggak percaya lah. Nah, kalau panas dia tuh yang benar-benar hot banget. Untuk Tuhan tuh all out lah, benar-benar maksimal. Itu panas, adanya di dalam gereja. Kalau suam-suam, adanya di mana kira-kira? Di luar atau di dalam? Di dalam juga ada ya, nggak di luar juga. Di dalam juga ada kalau suam-suam tuh ya. Nah jadi rasanya kalau dingin tuh begitu. Makanya Firman bilang, kalau kamu mau dingin lah sudah sekalian. Kamu mau terima lah, enggak udah. Mau panas. Nah, berapa banyak kekristenan kita yang sekarang, saya juga sampai saat ini tuh masih terus berjuang untuk ini. Ada kalanya ketika menghadapi problematika hidup, kalau lagi fun, lagi enak, ya, bisnis lagi lancar, kantau jalan terus, rasanya mau panas tuh gampang. Nggak usah disuruh ke gereja pun kita udah datang gitu.
Tapi bagaimana kalau semua kondisinya misalnya lagi nggak baik-baik aja? Itu kadang-kadang kita tuh suka, aduh. Jadi level iman kita itu didasari dengan situasi dan kondisi, betul? Nah Tuhan nggak suka begitu. Kamu mau keadaan hidupmu baik-baik aja ataupun nggak baik-baik aja, tetap panas. Jangan suam. Kalau suam, dimarahin. Amin Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, kecepatan. Lalu bagaimana kita tahu nih keadaan kita? Kita bisa ukur diri. Apakah kita termasuk orang yang suam-suam kuku? Sebab panas dan dingin kita tadi udah tahu ya, udah bisa ukur. Kalau panas ya udah kita benar-benar all out sama Tuhan. Kalau dingin benar-benar skeptis. Nah tapi kalau suam-suam kuku, kita mau ukur diri kan ceritanya kan. Saya selama ini masuk ke dalam kategori apa nih? Apakah saya kategori dingin atau panas? Atau yang bahaya ini saya suam-suam sebenarnya. Ada di dalam gereja tapi nggak benar-benar rindu-rindu sungguh-sungguh untuk beribadah, melayani Tuhan. Tapi kita posisi dalam gereja. Nah berapa banyak Kristen kita tuh sekarang begitu, suam-suam aja. Panas-panas, kalau lagi dingin, ikut alir aja. Nah ya kita sekarang bisa ukur diri. Nah, ciri-ciri orang yang suam-suam kuku, perhatikan yang pertama. Secara lahiriah, dia Kristen. Ini semua kita Kristen, secara lahiriah. Tapi tidak dalam kategori Kristen sejati atau Kristen sungguh-sungguh. Dibilang sesat, enggak. Dibilang merindukan kebenaran juga enggak. Ayat 15 tadi ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau enggak dingin, enggak panas. Yang pertama ciri-cirinya begitu. Nanti setelah Bapak Ibu lihat ini, ukur diri sendiri. Oh ternyata saya selama ini suam-suam. Atau saya selama ini dingin. Atau bahkan saya panas. Yang pertama gitu. Lahiriannya aja, KTP-nya aja Kristen, tapi nggak Kristen sungguh-sungguh. Cuma tergantung dengan situasi dan kondisi. Merindukan kebenaran enggak, dibilang sesat enggak. Di sini saya yakin nggak sesat, betul. Tapi dibilang panas juga, ya belum tentu juga kan. Nah ya, saya nggak sedang menghakimi, tapi ukur diri sendiri. Apakah kita masuk kategori ini atau enggak? Yang kedua nih, lebih mementingkan atau mengutamakan hal-hal duniawi, khususnya ya nih uang ya, khususnya uang daripada Tuhan. Ayat 17 atau aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Ini bukti kesombongan. Ini bicara soal urusan rohani atau jasmani. Memang kadang-kadang urusan jasmani itu ya selalu menarik daripada yang rohani. Bapak Ibu, lebih ramai mana? Pergi ke party atau pergi ke kelompok sel. Kalau ke party, hujan gede gimana berangkat, gas ya. Tapi kalau ada ibadah di gereja, kelompok sel, hujan gerimis aja rasanya malas berangkat ya. Itu hal yang rohani sama jasmani. Selalu aduin begitu. Jangankan kita, Tuhan kita juga begitu. Setelah lelah berpuasa 40 hari 40 malam, nggak makan nggak minum, ketika dia keluar apa yang pertama dicobain sama iblis? Ubahlah batu ini jadi roti. Jadi iblis itu coba untuk mengalihkan perhatian kita yang rohani kepada hal yang jasmani. Yesus berpuasa itu hal yang rohani. Ubah batu jadi roti lagi mau dialihkan ke hal yang jasmani. Betul kan? Yang jasmani lebih enak. Udah niat mau ke gereja, mau pergi persekutuan, kawan telepon, bro ada bisnis kantau, gede banget nih bro jawabannya. Nanti dulu, gereja kan bisa besok. Ini nggak datang kedua kali bisnis. Pernah begitu? Saya pernah begitu. Bisnis dapat enggak, hidup ancur-ancuran iya. Karena apa? Saya udah benar mengalihkan perhatian saya kepada hal yang rohani. Tapi ketika tawaran iblis datang menawarkan hal yang jasmani, saya gampang tergoda tuh. Nah itu, lebih mementingkan atau mengutamakan hal-hal duniawi, khususnya uang. Udah masuk kemana-mana dah. Kita paling sulit kalau urusan sama uang, betul? Daripada Tuhan. Nah, ini ciri yang kedua. Rasanya kalau kita udah bisa mengamati ya, dari yang pertama, yang kedua, kira-kira ini saya masuk kategori mana nih? Nah, ciri-ciri ini
Kita bisa evaluasi diri masing-masing. Oke, yang ketiga, sombong, nggak merasa butuh Tuhan. Ayat 17b tadi ya. Aku nggak kekurangan apa-apa. Ini orang luar biasa Laodikia. Memang Laodikia itu kota yang sangat kaya, betul. Kota yang sangat kaya. Waktu 61, abad ke-61 Masehi, Laodikia itu pernah kena musibah besar, sehingga porak-poranda. Nah biasanya kalau keadaan sekarang itu ketika satu daerah kena musibah, biasanya tetangga-tetangga tuh ya suka bantu ya, kita kirim bantuan logistik, sandang, pangan. Laodikia ditawarin dengan daerah di sekitar, tapi tahu nggak Bapak Ibu, dia bilang apa? Nggak perlu, kita kaya, nggak perlu dibantu. Betapa sombongnya orang Laodikia. Ini salah satu dari 7 jemaat. Kalau jemaat yang lain mungkin nanti Bapak Ibu baca keseluruhan di dalam Wahyu 3, Efesus, Smyrna, Philadelphia. Awalnya Yesus puji, engkau baik, baru nanti ada evaluasi jeleknya. Tapi Laodikia ini sama sekali nggak ada pujian, kritikan pedas. Kaya memang. Saking sombongnya mereka menolak bantuan. Ya. Sombong, nggak merasa butuh Tuhan. Nah, ini 3 ciri orang som-som kuku. Apakah kita kekristenannya hanya lahiriah aja, datang gereja cuma sebatas kewajiban, datang doa, datang konser, ya udahlah biasa, nggak ada yang namanya kerinduan dalam hati untuk kita datang. Kalau itu yang terjadi, kita bisa ukur diri. Atau kita lebih mementingkan, mengutamakan hal-hal yang sifatnya duniawi, duit. Atau yang ketiga, sombong, merasa nggak butuh Tuhan. Ini bahaya Bapak Ibu. Kalau ada salah satu dari 3 yang kita miliki, maka kita sum-sum. Udah bisa ukur kira-kira ya? Kayaknya mukanya muka-muka suam-suam. Kayaknya dia tuh saya banget tuh. Iya tuh saya juga tuh. Sama, saya juga begitu. Ketika saya teliti ayat ini, itu kan langsung ke sini dulu. Kita ini para pembicara pengkhotbah itu ya, ketika menyampaikan firman Tuhan itu sebelum disampaikan kita ditempat duluan. Saya begini enggak, saya begitu enggak. Jadi masuknya ke sini dulu. Benar-benar saya juga sampai sekarang benar-benar berjuang. Bukan berarti itu saya udah posisi panas, enggak juga. Tapi saya selalu mengusahakan diri saya untuk tetap panas. Dan saya pastikan saya nggak akan pernah dingin sampai maut. Kalau bicara suam-suam, saya juga berjuang. Saya percaya Roh Kudus yang ada setiap kita memampukan kita untuk bisa di posisi kita yang panas. Saya nggak mau dimuntahin sama Tuhan. Saya mau tetap panas. Oke? Kita lanjut. Ya, ini ayat 20 ya. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini saya pernah sering sampaikan juga ya. Bapak Ibu pernah lihat kan gambar ini familiar. Pernah nggak Bapak Ibu perhatikan secara kritis? Kira-kira ada nggak tuh gagang di dalam pintu? Nggak ada. Coba deh cek nanti di rumah ya. Lihat gambar yang begini yang Tuhan Yesus ketuk, selalu pasti nggak akan ada gagang. Apa artinya? Tuhan nggak pernah mau paksa. Dia cuma ketuk. Kamu buka hati, dia masuk. Nggak buka, dia keluar. Jadi Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang paksa-paksa dobrak pintu, bukan, enggak. Cuma ketuk doang. Kalau kita undang dia, dia masuk. Dari ketiga ciri di atas, Bapak Ibu sudah bisa mengukur ya, masuk ke dalam kondisi mana? Apakah panas atau dingin? Ya, itu nggak perlu dijawab ya, masing-masing aja ya dijawab. Nah, sekarang caranya, bagaimana untuk jadi panas? Nah, yang 3 tadi itu ciri-ciri, kita bisa tahu, bisa deteksi diri, kita masuk kategori yang mana. Nah sekarang kalau kita bicara mau panas, bagaimana caranya? Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh. Amin. Ayat 18 tadi Bapak Ibu ya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melemas matamu supaya engkau dapat melihat.
Bapak Ibu perhatikan, kata membeli jangan diartikan bahwa keselamatan kita beli, enggak. Ini analogi. Kitab Wahyu itu kitab yang penuh dengan gaya bahasa majas. Jadi ketika ketemu kata-kata dalam kitab ini jangan diartikan secara literal harfiah juga. Ini kitab apokaliptik. Jadi kata membeli ini adalah analogi seperti yang tadi. Suam-suam buku, pencampuran air panas, air Efesus dan air di Pamukkale, nah itu analogi aja. Nah ya, jadi kata membeli ini bukan dalam arti bahwa keselamatan kita harus beli. Karena kenapa? Mereka ini kan mayoritas orang-orang dagang. Jadi kita Yesus ngajar, ya Yesus pakai analogi itu untuk dapat gampang dimengerti. Jadi tolong pastikan pahami dengan betul, jangan gagal paham dan salah paham. Ada kata beli itu keselamatan nggak? Saya selalu sampaikan bahwa kekristenan keselamatan ini hanya anugerah, by faith alone. Nggak ada yang namanya usaha dari kita sedikit pun, nothing. Kita sepakat ya? Amin. Ya. Kekristenan itu keselamatannya nggak beli. Dan kalau kita berbuat baik itu bukan lagi dalam rangka untuk cari selamat, tapi adalah bukti bahwa kita sudah selamat. Berbeda dengan agama lain yang perbuatan baiknya, amal solehannya itu sebagai syarat. Kalau kita bukan lagi syarat, tapi sebagai bukti. Saya kasih tahu dengan anak saya dulu ya, keselamatan Kristen itu gini. Ketika kita sakit, kita minum obat, lalu kita sembuh, kita bisa berolahraga. Pertanyaannya, yang buat kita sembuh itu apa? Olahraga atau minum obat? Minum obat. Saya ulangi lagi ya, kita sakit, minum obat, sembuh, terus olahraga. Yang buat kita sembuh itu apa? Minum obat. Apa bukti kita udah sembuh? Bisa olahraga. Begitu. Kekristenan begitu. Kita berdosa, terima Yesus, selamat, berbuat baik. Yang buat kita selamat itu apa? Terima Yesus. Apa bukti kita udah selamat? Berbuat baik. Jangan dibalik-balik ya. Jadi sekali lagi, kata membeli ini bukan berarti bahwa keselamatan kita beli. Ya, jadi intinya benar-benar kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. That's it. Amin. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh dan sebagai penguasa hidup. Nggak hanya Juru Selamat, penguasa hidup. Jadi kalau kemarin waktu itu Father katakan bukan Injil keselamatan doang kita hidup. Ini kita udah lewat nih. Kita lagi hidup di dalam Injil kerajaan. Yesus yang benar-benar masuk kuasa hidup kita. Maka saya garansi kalau itu yang kita lakukan, kita akan panas, nggak akan suam-suam. Yang kedua, bertobat dari dosa, karena kecenderungan dosa itu mengakibatkan orang jauh dari firman. Ayat 19. Barang siapa ku kasih, ia kutegur dan kuajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bagi kita orang percaya Kristen, nggak ada lagi penghukuman, betul. Tapi kita yang udah jadi Kristen percaya sungguh-sungguh, ayatnya bilang, karena kita dikasih sebagai anak, kalau salah maka dihajar, bukan lagi dihukum. Hukum itu bicara tentang neraka dan surga. Jadi ketika kita menemukan ayat dalam Roma itu bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang percaya, itu bukan berarti juga kita harus hidup semena-mena. Oh, kita mau dihukum, enggak juga. Kamu akan dihajar sama Tuhan. Dihukum enggak, tapi dihajar. Sepanjang dosa kita pelihara Bapak Ibu, maka saya juga akan garansi kita nggak akan pernah bisa panas. Sepanjang dosa kita pelihara, kita nggak akan pernah bisa panas. Makanya firman-Nya bilang, bertobat. Sulit bagi kita memang untuk nggak bisa berdosa. Jatuh dalam dosa itu hal yang wajar buat setiap kita orang Kristen. Amin. Tapi jangan hidup di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa adalah hal yang sangat wajar. Nah, ketika kita tahu kita sedang jatuh dalam dosa, buru-buru bangkit. Jangan menikmati ya. Biasanya kita tuh suka menikmati ya. Ayam dengan bebek kan begitu bedanya. Kalau ayam masuk ke air itu dia buru-buru mau keluar. Terus kalau bebek dia berenang dulu, asik. Enak juga nih airnya, dia nikmati gitu loh. Nah kita tuh jangan nikmati. Kalau udah tahu dosa salah udah ditinggalkan, bertobat juga gampang. Jalan keluarnya cuma itu kok, tinggalkan. Kalau kita bertobat dari dosa, maka karena kecenderungan dosa itu mengakibatkan orang jauh dari dosa, betul. Berarti kalau kita nggak bertobat akan dosa kita, maka
saya pastikan Bapak Ibu nggak akan pernah mengalami yang namanya panas dalam Tuhan, tapi dingin. Semua mau nggak dimuntahkan sama Tuhan? Enggak. Itulah sebabnya jauhilah dosa, bertobatlah. Firman yang bilang, barang siapa kau kasih, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah dan bertobatlah. Sepanjang dosa kita pelihara, kita nggak akan pernah bisa untuk hidup panas. Yang ketiga, bagaimana cara untuk kita bisa menjadi panas? Yaitu harus bersemangat, bergairah di dalam Tuhan. Ayat 19, relakanlah dalam bahasa Indonesia sehari-hari artinya bersemangat. Nih, saya kasih perbandingan ya. Indonesia terjemahan baru, Revelation 3 ini Wahyu 3:19. Barang siapa kau kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bahasa Indonesia sehari-hari juga sama. Wahyu 3:19. Dia pakai kata bersemangat. Juga kalau kita mau pakai dalam King James Version, business, bersemangat juga. Jadi makanya harus semangat Pak, Bu. Jangan loyo-loyo Pak. Ketemu masalah sedikit kayaknya udah gegana banget, gelisah dalam merana, aduh udah susah. Percuma nggak bisa fokus ibadah Pak. Berarti artinya kekristenan kita hanya dibatasi oleh namanya situasi dan kondisi. Saya juga pernah alami itu, manusiawi kok, betul. Kita hidup dalam daging, tanah, kaki masih di tanah. Kita nggak melayang-layang juga. Ketika ada masalah hidup, pasti kok damai sejahtera terganggu, sukacita terganggu, betul kan? Pasti. Tapi ketika kita menyadari bahwa hidup kita, Ebenezer, sampai di sini Tuhan tolong. Kalau kemarin Tuhan tolong, masa sekarang Tuhan nggak akan tolong sih? Tuhan pasti akan tolong. Jadi jangan fokus kepada masalah kita. Kita fokus pada masalah kita, makanya nanti kita akan yang namanya pelihara dosa tuh. Mulai itu bersungut-sungut, mulai itu nggak mengucap syukur. Saya itu selalu dulu ya mengukur yang namanya berkat Tuhan selalu pakai materi. Kita juga kadang-kadang begitu kan Pak Bu, mengukur berkat Tuhan itu selalu dari materi. Ternyata enggak, itu salah. Saya pikirkan dulu ya, kok saya tuh udah ibadah benar. Rasa-rasanya saya kayaknya udah nggak sama dengan hidup orang dunia. Tapi teman-teman saya tuh yang nggak pernah ke gereja, setahun sekali doang datang Natal, hidupnya kok diberkatin banget. Saya pergi pagi pulang malam, kayaknya susah banget cari. Dia pergi siang pulang sore, gampang banget. Terus saya udah mulai dulu ya, kenapa kamu begini? Tapi Tuhan kasih firman, kok kamu lihat sakit. Berapa banyak orang yang struggle berjuang untuk dapat oksigen aja mereka harus bayar. Saya kasih kamu oksigen selama puluhan tahun, kamu nggak pernah bayar sama saya. Nah jadi kita, yuk Pak, jangan selalu mengukur berkat Tuhan hanya kepada hal-hal yang bersifat materi. Hidup kamu sehat sampai sekarang nggak keluar masuk rumah sakit lagi, itu udah luar biasa loh. Bersyukur. Keluarga kamu baik-baik, suami sehat-sehat, istri sehat-sehat, anak-anak sehat-sehat, pintar-pintar, itu berkat. Amin. Jadi kenapa sih kita harus mengukurnya? Kita nggak punya duit. Kamu nggak punya duit pun saya percaya masih makan. Betul? Ada di sini yang nggak punya duit, kelaparan seharian, kasih tahu deh. Saya kasih makan. Betul. Kalau cuma makan banyak, MC Catherine tuh makanan nggak pernah kurang. Ya. Kalau kamu cuma kelaparan doang, aduh. Lihat firmannya. Pernah nggak Bapak Ibu lihat burung jatuh keluar dari plak, angkat? Ih kenapa lu? Lapar om? Nggak ada yang gitu. Apalagi kita biji matanya Tuhan. Burung nggak pernah meminta, nggak pernah apalah Pak. Tuhan jagain kok. Apalagi kita. Jadi yuk mulai kita improve diri kita bahwa Tuhan baik. Kadang-kadang kita bersekutu sama Tuhan tuh cuma karena kalau keadaan baik-baik aja kan. Wah engkau baik, engkau sungguh baik. Hidupmu lagi aman-aman aja. Coba ketika hidupmu lagi aman-aman aja, pekerjaan lagi struggle, bisa nggak kamu mengatakan Tuhan engkau baik, sangat amat baik. Belajar Pak, Bu. Saya juga lakukan itu kok sekarang. Kerjaan nggak baik-baik aja. Selama COVID sampai sekarang ini kerjaan saya nggak baik-baik aja, sangat-sangat nggak baik-baik. Tapi nggak ada alasan buat saya untuk mengutuki diri, bersungut-sungut. Enggak. Saya bilang Tuhan, saya masih berdiri di sini sehat, istri masih sehat, anak-anak sehat, masih bisa makan sehari 3 kali bahkan lebih. Nikmat mana yang kau dustai? Iya, gitu Pak. Itu salah satu cara kita untuk kita tetap bisa jadi panas. Kalau setiap ada masalah datang tiba-tiba, aduh Tuhan, kenapa sih terjadi kepada saya? Cia, udah mulai melo kita kan?
Udah mulai melo tuh. Padahal sebenarnya semua masalah yang datang itu enggak serta-merta membuat kita tuh jatuh sampai benar-benar jauh itu, enggak. Itu adalah proses. Jadi kau nikmati saja prosesnya, Pak Bu. Percaya Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, akan tetap naik dan tidak turun. Proses yang sedang kamu hadapi sekarang adalah tangga untuk kamu menuju yang namanya puncak keberhasilan dalam iman. Amin. Kayak ragu-ragu banget ya. Oke, kita udah lihat perbandingan ayatnya nih Pak Bu. Semangat, ya. Indonesia sehari-hari, King James Version bilang juga begitu. Jadi cara untuk kita bisa jadi panas harus bergairah sama Tuhan. Jadi kalau kitanya remuk redam, merasa yang paling tak berdaya, kita nggak akan pernah bisa panas, Pak. Saya pernah alami itu. Kayaknya apa ya bahasanya, pengasihan diri itu terlalu tinggi. Sedikit-sedikit, aduh sudahlah saya ini nggak bisa, saya nggak, sakit dikit bikin parah. Pengasihan diri terlalu tinggi membuat kita nggak akan pernah bisa panas. Dingin ya, akhirnya jauh dari Tuhan lama-lama, jauh dari Tuhan. Perhatikan ya Pak Bu, percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Nggak lagi kita ini bicara untuk kita percaya, kita semua sudah sama. Saya percaya, yes, sure, kita semua pasti. Kalau mati hari ini saya tanya ke surga, yakin nggak semua? Yakin, surga, betul. Jadi kita udah lagi nggak di situ stepnya. Kita lagi menghidupi yang namanya Injil Kerajaan. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Itu suami gue. Diejek, dihina, ku kan tetap tersenyum. Bisa? Susah. Ya. Tapi belajar, ya. Belajar. Nggak gampang, betul. Saya tahu, saya alami kok. Saya lebih dulu alami. Kalau nggak begini, saya nggak akan pernah bisa menyampaikan kebenaran firman. Kenapa? Karena kebenaran firman yang disampaikan itu kan kita lagi impartasi spirit. Kalau spiritnya saya remuk redam juga, nggak akan ada spirit yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu dan nggak akan jadi apa-apa. Hidup saya sekarang tuh nggak baik-baik aja, sure, betul, nggak ada kan baik-baik aja. Tapi lihat saya kayaknya enjoy-enjoy aja kan. Iya, karena saya tahu saya punya Tuhan. Bapak saya kaya betul, warisan pasti cair kok, pasti cair. Tinggal tunggu aja waktunya. Setia dengan prosesnya. Ya, jadi ingat pesan saya, kalau ada di antara Bapak Ibu yang memang benar-benar susah, sampai nggak bisa makan, telepon lagi sekretari. Saya kasih makan. Cuma makan doang ya. Tapi jangan minta mentah ya. Mentahnya aja deh kalau nggak bisa. Kalau mentahnya nanti saya kasih daun bawangnya, bawang cabai bisa juga sih. Kamu orang sendiri bisa. Jadi saya percaya apapun keadaan kita saat ini, saya percaya kasih karunia belas kasihan Tuhan penyertaan pasti selalu bersama Bapak Ibu sekalian. Amin. Semangat ya. Nah, siapa tadi semangatnya? Siap, semangat. Saya kira yang posterkan begini ya Pak. Semakin, perhatikan baik-baik ya. Semakin seseorang mencintai firman Tuhan, maka kecintaan akan dosa semakin menurun. Ini otomatis, nggak usah dibuat-buat, udah pasti itu. Semakin seseorang mencintai firman Tuhan, kecintaan akan dosa semakin turun. Tapi sebaliknya, semakin seseorang mencintai dosa, maka kecintaan akan firman Tuhan semakin menurun. Mau pilih yang mana? Yang kedua, banyak masalah nanti yang timbul. Pasti, saya garansi itu. Kelihatan awalnya dia baik, sama kalau kayak kita mancing ikan lah ya. Ikan juga umpan keren. Ketika dimakan, maka selamat. Nyawanya sudah di tangan si pemancing. Yang kedua itu bahaya Pak. Kita nggak sadar kadang-kadang melakukan itu. Melakukan dosa kadang-kadang itu masalah. Tapi kalau itu kita terus lakukan, maka ini kecintaan akan firman Tuhan pasti akan turun. Belajarlah untuk benar-benar yuk cintai firman Tuhan. Dengan sendirinya, kalau itu yang terjadi, maka dosa pasti akan jauh. Percaya deh. Kalau kesukaannya kita adalah merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam, maka firman Tuhan dalam Mazmur 1 bilang apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Itu pintar. Amin. Jadi nggak hanya slogan nih Pak Bu, firman yang sudah disampaikan ini nggak hanya jadi slogan, nggak hanya jadi knowledge. Yuk sama-sama belajar hidupin. Kalau kita cuma dengar, nggak jalanin, bertahan berapa lama tuh? Programnya cuma 3 hari ya, begitu doang. Tapi kalau kita dengar, kita jalanin,
Terus kita ajarin sama keluarga kita bertahan. Amin. Oke, puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kiranya dapat mengevaluasi diri kita. Apakah selama ini Bapak Ibu ada di dalam kondisi yang suam-suam atau ada di dalam kondisi yang dingin? Saya percaya Roh Kudus yang ada dalam setiap hati kita memampukan kita untuk tetap stay hot, oke? Stay hot. Kalau yang dingin-dingin nanti di luar aja lah, ya. Kita di Starbucks itu nanti. Jadi kalau di dalam pastikan kita harus panas. Amin. Turunkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kebenaran firman Tuhan telah disampaikan. Biar kiranya Tuhan mematraikan ini di dalam setiap hati kekasih-kekasihnya Tuhan, bahwa kami tetap harus hidup panas. Kami tidak mau suam-suam, karena kami tahu konsekuensinya adalah Tuhan akan memuntahkan kami. Berikan setiap kami kemampuan untuk kami tetap terus Tuhan berpegang kepada iman kami yang teguh, karena kami percaya Tuhanlah sumber sukacita kami. Apapun masalah yang kami hadapi saat ini, Tuhan kami mohon berikan kepada setiap kami pundak yang kuat untuk kami bisa pikul setiap beban kami. Kami pikul setiap salib kami, karena kami percaya masa depan di dalam Tuhan gilang gemilang. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.